Yang sudah diverifikasi baru 3, nanti diverifikasi lagi, Siap. dicek. Terima kasih Yang Mulia. Ya, P1 sampai dengan P3 dinyatakan sah. Selanjutnya perkara nomor 07 untuk Kabupaten Konawe Kepulauan. Mahkamah menerima permohonan pencabutan perkara tersebut. Ya, silakan pemohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, ex aqua et bono. Pertama kali kami ingin menyampaikan bahwasanya Pilkada Desember 2020 adalah pilkada serentak lanjutan dari sebuah penundaan pilkada yang seharusnya terjadi bulan September, yang akhirnya harus dihentikan dan akan dilanjutkan kemudian pada saat itu. Lanjutan ini karena ada sebuah keadaan extraordinary, yaitu meluasnya pandemi corona COVID-19 pada waktu itu, yang akhirnya harus membatalkan pelaksanaan pilkada sesuai dengan amanat undang-undang, yang kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sebuah prinsip-prinsip hukum yang sudah diterbitkan pada berikutnya. Pada saat itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu 1 Tahun 2015 tentang Perpu tentang Pilkada, bahwasanya Pilkada Desember atau lanjutan 2020 adalah pilkada yang dilaksanakan dengan kondisi extraordinary, sehingga perlu diambil langkah-langkah luar biasa, sehingga Presiden sebagai pembawa amanat, pemimpin dari Republik ataupun pemegang daripada pemimpin administrasi, mengeluarkan azas keselamatan rakyat hukum tertinggi, salus populi supreme les esto. Pilkada yang tahun Desember 2020 melahirkan sinkronisasi undang-undang dan peraturan-peraturan yang muncul dari terbitnya Perpu 01 2020, Perpres 06 2020, Instruksi Mendagri, Kepmenkes terkait dengan protokol kesehatan, kemudian dilanjutkan oleh Kepres 07 terkait dengan gugus tugas percepatan penanganan, Kepres 11 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan, Kepres 20 tentang penetapan bencana non-alam. Dan pada saat kampanye, pada saat penetapan pilkada tersebut, kami seluruh calon atau pasangan calon bertanda tangan bersama-sama untuk mendatangani fakta integritas sebagai turunan konsekuensi konstitusi dari sebuah keadaan ekstraordinari tersebut. Fakta integritas ini kami pegang sebagai sebuah bagian daripada azas Pacta Sunt Servanda, yang kami pegang sebagai sebuah pegangan jiwa, pegangan integriti kami di dalam melaksanakan aturan-aturan main yang ada di dalam pelaksanaan pilkada serentak lanjutan tersebut. Saudara kuasa pemohon, begini, terkait dengan permohonan ini yang dibutuhkan di sini adalah klarifikasi saja. Jadi saudara tidak menyampaikan terkait dengan permohonan saudara, tetapi klarifikasi benar tidak terkait dengan permohonan pencabutan gugatan pilkada yang sudah kirimkan suratnya tanggal 12 Januari 2020. Itu saja. Pencabutan. Ini kan ada permohonan pencabutan gugatan. Kami tolak, Pak. Dari pilkada, untuk pilkada Kabupaten Konawe Kepulauan. Iya. Dari pemohonnya langsung. Kami pemohon prinsipal. Saya pemohon prinsipal Majelis Hakim. Siapa namanya? Muhammad Ohio Sinapoi. Ini yang buat suratnya siapa ini? Wah, Suratnya ada di sini nih. kami tidak tahu Majelis Hakim. Yang menyampaikan, saya bacakan ya. Ya.
Jadi ini ada surat permohonan pencabutan gugatan Pilkada Kabupaten Konawe Kepulauan nomor APP 7-MK-AP3-2020 yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Muhammad Ohe Sinapoy. Saudara ya? Saya sendiri, tapi saya tidak menulis surat Kemudian Mutakin Sidik. Siapa itu Mutakin Sidik? calon wakil kami yang mulia. Ya? Calon wakil bupati. Dengan ini melakukan pencabutan gugatan atas sengketa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020 yang telah kami daftarkan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor APP dan seterusnya tadi. Demikian permohonan kami sampaikan tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun demi kebaikan bersama Kabupaten Konawe Kepulauan. Hormat kami pemohon Muhammad Ohe Sinapoy dan Mutakin Sidik. Tanda tangan dan materai. Mohon maaf yang mulia, kami tidak pernah Siapa yang membuat ini? Ini yang saya tidak tahu mulia. Kalau mencabut saya tidak akan hadir yang mulia. Sebab Kasih sekalian. ya, Yang menyerahkan ini namanya adalah Adis Mayuda Nugroho. tidak ada kaitannya dengan kami yang mulia. Yang bersangkutan yang disebut tidak ada kaitannya dengan kami. Sudah tidak kenal ini? Saya tidak kenal. Saudara maju ke depan. Ya. Saudara Mutakin Sidik ada? Tidak hadir yang mulia. Tidak, silakan Pak Muhammad Ohe Sinapoy. Hadir, silakan ke sini. Tanda tangan. Silakan tanda tangan. Di tanda tangannya, minta tanda tangan dia. Tanda tangan dulu Pak ya, sebentar Pak ya. Di tempat yang cukup. Pak. Silakan salah duduk, Pak. Kita bawa SPH aja Pak, nanti biar lanjutkan. Gimana? Saya teruskan. Saya teruskan ya. Baiklah begitu, pemohon silakan baca permohonannya. Dan nanti masalahnya akan kami bawa ke rapat permusyawaratan hakim. Sekarang baca pokok-pokok permohonannya. Waktu 10 menit lebih kurang. Silakan. Apa yang ada di ini di permohonannya. Jadi tidak usah seperti tadi, narasinya seperti tadi. Silakan. Permohonan ada. Ada? Iya betul. Dicek saja. Boleh saya cek. Ya silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan dan kami hormati. Kami lanjutkan pokok-pokok materi kami. Yang ada dalam permohonannya ya. Ya, Pokoknya saja.
Garis besar daripada pokok permohonan kami adalah pelanggaran protokol kesehatan COVID yang sudah merupakan aturan main, yang sudah merupakan dari hasil daripada aturan-aturan yang ada, yaitu PKPU 6, PKPU 10, dan PKPU 13. Seluruh aturan yang ada, seluruh fakta integritas dan seluruh aturan undang-undang kami semua taat azas. Kami melihat bahwasanya terjadi pelanggaran yang sangat masif di tingkat di lapangan oleh seluruh pasangan calon kecuali kami, dengan mengumpulkan massa sebesar-besarnya sehingga membahayakan keselamatan rakyat ataupun orang yang terlibat di dalamnya, dan terjadi pembiaran yang mulia dari pihak pengawas, di mana pembiaran tersebut dari awal sampai terakhir tidak pernah mendapat keadilan korektif. Jadi kami mempertanyakan terkait dengan aturan-aturan yang ada sampai terakhir. Bahkan beberapa ada produk-produk yang dikeluarkan oleh KPUD yang justru melawan aturan-aturan yang ada. Dasar itulah kami melihat bahwasanya ada sesuatu yang salah di tingkat pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga kami merasa dirugikan. Dalam kesempatan ini akhirnya kami mendapat suara yang tidak besar. Mohon maaf yang mulia, kami mendapat suara 212. Terkait dengan itu, karena kami betul-betul menaati azas yang muncul dari konsekuensi pelaksanaan pilkada di tengah pandemik ini. Yang kedua, beberapa laporan kami terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah kami sampaikan kepada Bawaslu, kepada polisi, yang sampai hari ini belum mendapat respon ataupun tindak lanjut. Sementara ada beberapa pelanggaran yang dilakukan dari pihak atau paslon lain terkait dengan masalah lain sudah ditindaklanjuti sampai hari ini. Oleh sebab itu kami melihat pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Konawe Kepulauan, khususnya bagi penyelenggara, terjadi proses pembiaran di lapangan, khususnya pengawas. Karena kami melihat bahwasanya susah sekali untuk mencari keadilan konstitusi di sini, karena ketika pengawas sudah tidak mengawasi, siapa lagi yang akan nanti mengawasi? Quis custodiet ipsos custodes. Yang kedua adalah sistem rekapitulasi suara yang mulia. Sirekap ini adalah sebuah sistem yang harus dipakai di dalam PKPU 19 tahun 2020. Di mana sistem ini dipakai sebagai alat bantu. Alat bantu bukan sebagai sebuah, menurut pemahaman kami, bukan sebagai komplementari, tetapi sebuah alat untuk menerbitkan formulir model D, bahwasanya seluruh aktivitas yang ada di TPS harus dimasukkan sesegera mungkin di dalam sistem rekapitulasi. Sampai terbitnya berita acara dan rekapitulasi kecamatan, hasil itu masih manual. Kami masih akses tanggal 11 Desember, Sirekap masih kosong, dan pada tanggal 15 KPUD memaksakan untuk melaksanakan rapat pleno rekapitulasi kabupaten. Kami sudah melayangkan protes pada saat rapat tersebut dan kami tidak menandatangani berita acara tersebut. Kami masih meminta kepada KPUD untuk menunggu sampai tenggat batas akhir rapat pleno tersebut yang sesuai dengan PKPU nomor 5, bahwasanya rapat pleno masih bisa diadakan sampai tanggal 17 yang mulia. Tanggal 15 tetap dipaksakan dan KPUD mengeluarkan surat keputusan kala itu, yang sebenarnya yang kami gugat adalah berita acaranya dan rekapitulasi tersebut. Untuk kemudian kami membaca petitum yang mulia. Ya, silakan. Petitum 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2.
membatalkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 nomor 322-PL-021-TIP-KPU-KAP/12 Romawi/2020 yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.40 waktu Indonesia bagian tengah. Ketiga, mendiskualifikasi 3 pasang calon kepala daerah Kabupaten Konawe Kepulauan nomor urut 1 Insinyur Haji Amrullah MT Andi Muhammad Lutfi SEME berakronim beramal, pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan nomor urut 2 Insinyur Abdul Halim MSI Doktorandus Untung Taslim berakronim Fajar Baru, dan pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan nomor urut 3 Musdar Esos dan Ilham Jayamal ST berakronim Mulia sebagai peserta dan atau pemenang pada pemilihan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020. 4. Memerintahkan KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pemungutan suara ulang atau PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020 dengan 1 peserta pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan nomor urut 4 Muhammad Oheo Sinapoy Mutakin Sidik berakronim Ombak di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan selamat-lambatnya 2 bulan setelah putusan mahkamah ini ditetapkan. Atau memerintahkan KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan untuk menetapkan pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan nomor urut 4 Muhammad Oheo Sinapoy Mutakin Sidik berakronim Ombak sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2020. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ex aqua et bono. Hormat kami yang mulia. Ya, baik, terima kasih. Ada catatan dari Yang Mulia Majelis Panel? Silakan Yang Mulia, Prof. Eni. Pemohon prinsipal yang tadi dibacakan itu apakah permohonan awal atau yang 4 Januari yang sudah bacakan tadi? Itu yang 4 Januari yang mulia. Yang terbaru yang sudah diperbaiki ya. Siap. Kemudian tolong nanti untuk fisik permohonan awal fisiknya diserahkan ya, termasuk nanti soft copy dalam bentuk Word. Begitu juga nanti untuk pemohon yang sebelumnya itu juga nanti dimintakan soft copy yang bentuknya Word ya. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian yang berikutnya surat kuasanya masih fotokopi, sekaligus nanti kami minta yang asli ya. Itu saja Pak Ketua. Ya. Ya, baik. Untuk bukti, pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P3, benar? P1 sampai P5 yang mulia. P5. Ya. 4-5-nya? Kami sudah sampaikan pada perubahan. Sudah diserahkan? Sudah sampai serahkan yang mulia. Ya, baik. Kalau begitu yang sudah diverifikasi baru 3, nanti diverifikasi lagi, Siap. dicek. Terima kasih yang mulia. Ya, P1 sampai dengan P3 dinyatakan sah. Lalu untuk perkara ini ada permohonan untuk menjadi pihak terkait dan majelis panel telah membaca dan mempertimbangkan sehingga mengambil ketetapan 1. Memerintahkan, saya ulangi, menerima Insinyur H. Amrullah MT dan Andi Muhammad Lutfi SEMM pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 7 dan seterusnya. 2. Memerintahkan
kepada Panitra untuk mencatat dalam buku register perkara konstitusi elektronik dan memanggil pihak terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan pihak terkait pada pemeriksaan persidangan. Jadi itu untuk calon pihak terkait sudah disetujui sebagai pihak terkait.